I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Kurniasi, NIM 2023143618. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi saya yang bertema Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak dosen Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan. Oke, yang pertama yaitu pengertian. Pancasila adalah pedoman bangsa Republik Indonesia suatu panganan. Bangsa Indonesia yang menganut sebagai kekuatan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Indonesia adil dan makmur. Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara yang telah diterima oleh seluruh warga negara Indonesia seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu merupakan kepribadian negara dan cara pandang hidup bangsa yang telah diuji. Kebenaran, kemampuannya, hingga tidak ada kekuatan apapun yang mampu memisahkan Pancasila dan Indonesia dari kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, masuk ke materi yaitu sejarah Pancasila. Pancasila adalah kesepakatan luhur antara semua golongan yang hidup di tanah air. Kesepakatan luhur tidak akan banyak berfungsi jika tidak didudukkan dalam status yang jelas. Oleh karena itu, kesepakatan luhur bangsa harus dirumuskan sebagai ideologi bangsa dan filsafat. Ideologi bangsa artinya setiap warga negara Republik Indonesia terikat oleh ketuntunan yang sangat mendasar dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya itu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memprodum DPRG 19 Juni 196 yang mendasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama Bangsa Rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu Pancasila di masa saat ini. Asia sekarang banyak menghadapi masalah besar, seperti saat ini masalah tentang kekuasaan diperbuatkan bertiga bohong tentang politik di mana-mana. Korupsi semakin merajalela, hukum dimanfaatkan dan digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat, tapi untuk melindungi penjahat-penjahat atau koruptor-koruptor di kalangan para pengusaha negara, dan juga terorisme. Kerukunan beragama sebenarnya dituntut oleh Pancasila juga jauh dari kenyataan di Indonesia saat ini. Dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, masyarakat bebas beragama, dan demikian negara Indonesia bisa saling menghargai sesama umat dan juga bisa terlaksana ibadahnya dengan baik. Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, masyarakat dan negara Indonesia semakin paham untuk tidak melanggar aturan yang ada atau yang ditegakkan oleh pemerintah. Oke, yang terakhir kesimpulan dari materi saya tadi, dasar negara adalah suatu yang ada dalam masyarakat yang membantu suatu negara, maka disebut dengan dasar negara. Dasar negara ini bisa terbentuk adanya suatu undang-undang dasar 1945 yang ada di suatu pembukaan. Dasar negara merupakan atas pedoman yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsur yakni pemerintah wilayah dan rakyat. Itulah hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.